Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Beginilah firman-Nya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan dengan benar merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, namun bagaimana mengenal Tuhan dengan benar yang dapat menjadikan orang percaya semakin tunduk dan menyerahkan diri pada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka itu akan menjadikan hidup kita atau hubungan kita intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti, memahami, bahkan menyadari keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi ciri seseorang itu mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti firman-Nya atau perintah-perintahnya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan hidup di dalam dosa. Dia selalu menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan, dia senantiasa hidup dengan memancarkan kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya di sana untuk mengenal Tuhan itu kita benar-benar membutuhkan kesungguhan hati untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mana kebaikan itu tidak hanya sekedar pencitraan atau formalitas semata. Namun perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah dorongan karena kita mengenal Tuhan. Dalam perikop ini, ternyata kesungguhan yang demikian tidak ditemukan oleh Allah di dalam diri umat-Nya pada masa kerajaan Israel. Sekilas kita melihat bahwa kehidupan mereka tampaknya semarak dengan melakukan peribadahan-peribadahan atau ritual-ritual keagamaan. Namun pada faktanya, perbuatan mereka jauh dari Tuhan, serta melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penindasan terhadap saudaranya sendiri. Tidak ada kasih. Mereka melupakan Tuhan, bahkan menganggap apa yang telah mereka capai adalah hasil usaha atau kekuatan mereka sendiri. Umat Tuhan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sobat Kairos, hal ini tentu membuat hati Tuhan murka. Melalui perantaraan Nabi Hosea, Tuhan menyampaikan teguran agar umatnya itu bertobat, agar hukuman Tuhan tidak dijatuhkan atas mereka. Ya, mereka bertobat,
Namun perbuatan mereka pun atau pertobatan mereka pun ternyata tidak didasari dengan kesungguhan, atau dengan kata lain, mereka hanya pura-pura saja. Mereka kembali menyembah berhala, saling membunuh karena merebut kekuasaan dan melupakan Tuhan dengan mempercayakan diri kepada kekuatan dunia ini. Ibadah mereka pun hanya formalitas demi menutupi kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Lebih ironisnya, mereka berpikir bahwa dengan memberikan korban yang banyak itu dapat menyuap Tuhan, agar Tuhan tidak murka dan berdiam diri melihat kejahatan mereka. Sobat Kairos, Allah tidak mau dipermainkan. Allah mengenal kesungguhan hati kita. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh membutuhkan komitmen kita untuk patuh terhadap firman dan perintahnya. Ia mau kita mengenalnya dan hidup di dalamnya. Kita dipanggil untuk melayaninya sebagai terang yang terus bercahaya di tengah kegelapan. Kita tidak hanya tahu tentang Allah lewat firman-Nya, tetapi juga kita harus mau dan turut menjadi pelaku firman-Nya. Yesus sendiri telah mengatakan perintahnya yang sangat penting itu, yaitu mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Perintah ini tidak mungkin dapat kita laksanakan tanpa adanya komitmen dan melaksanakan kebenaran tersebut. Sebab kebenaran itu adalah Yesus. Maka orang yang hidup di dalam Yesus, maka dia akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Inilah kunci mengenal Allah. Kita harus menyadari bahwa jika hanya mengandalkan diri kita sendiri dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala kepintaran logika kita, itu tidak dapat atau tidak mungkin menjadikan kita menjadi orang yang mengenal Allah dengan benar. Hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Allah sehingga kita dapat mengenal Allah dan senantiasa menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.